Waspada. Anak Abah dan kubu kalah Pilpres sudah mulai menyusupi ke kampus-kampus. Baru-baru ini heboh ada mosi tidak percaya dari BEM UGM ke kampusnya. Ya, kirain isinya soal kritik mahasiswa yang berbobot dan bermutu. Saya baca-baca nih isinya, persis seperti yang disampaikan kubu kalah Pilpres. Waduh, nih saya jadi curiga nih. Kalian para mahasiswa ini tahu hukum gak sih? Jangan-jangan nggak tahu nih, kan Pak Prabowo dan juga Mas Gibran sudah secara hukum sah menang di Pilpres kemarin. Dulu BEM UGM ini pasti bukan pemilihnya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran ya di Pilpres, ya kan? Ayo, ngaku kalian. Anak Abah apa anak banteng kamu? Pertama kita dibuka dengan mosi tidak percaya dari BEM UGM teman-teman, yang mana setelah saya baca isinya persis seperti yang tadi saya katakan gitu, kok ada yang menarik di sini gitu ya. Dari isinya begini, mosi tidak percaya terpilihnya pelanggar HAM. Waduh, pelanggar HAM Prabowo Subianto sebagai Presiden RI dan Nepo Baby, aduh, Gibran Raka Buming Raka, yang menjadi wakil presiden dengan mengubah konstitusi atas bantuan Raja Jawa Jokowi, yang dapat sedemikian berkuasa atas dukungan UGM. Ini yang tadi aku bilang teman-teman, narasi-narasi yang ada di mosi tidak percaya. Awalnya saya mengira, oh kayaknya ini kritikan dari mahasiswa nih. Apa ya kira-kira kritikannya? Setelah saya baca, loh ini kok malah sama plek ketiplek dengan yang dikatakan oleh para kaum kalah Pilpres kemarin. Berbau-bau politis sekali di sini. Coba kita lihat yang pertama ada, coba kalau kita lihat dari yang pertama, pemanggilan pelanggar HAM kepada Pak Prabowo Subianto. Pertanyaannya, apakah sudah ada peradilan yang mengadili Pak Prabowo Subianto kemudian Pak Prabowo ini divonis sebagai pelanggar HAM? Sudah? Belum kan? Belum. Dan gak ada. Saya gak dapat informasi soal itu. Itu yang pertama. Tapi di sini mereka memakai istilah pelanggar HAM gitu. Padahal gak ada tuh. Gak ada adanya vonis kepada Pak Prabowo yang dinyatakan Pak Prabowo pelanggar HAM. Kemudian yang kedua, Nepo Baby untuk Mas Gibran. Loh, gimana sih? Kalian nggak tahu konsep pemilu ya? Mas Gibran ini dan juga Pak Prabowo terpilih secara demokratis sekali ya, melalui pemilihan umum, mengikuti step by stepnya, dan yang memilih juga rakyat. Apakah ditunjuk langsung? Tidak, dipilih oleh rakyat. Logikanya sekarang, rakyat Indonesia kan banyak. Kalau misalkan memang Mas Gibran ini dirasa tidak pantas, ya harusnya kan tidak menang kemarin. Tapi kan nggak seperti itu. Nah ini yang kemudian disangkutkan lagi dengan Pak Jokowi dengan istilah, dengan sebutan yang mereka sematkan di sini adalah Raja Jawa. Saya nggak paham nih, apakah mereka masih terngiang-ngiang dengan bercandaannya Pak Bahlil waktu itu yang menyebut Raja Jawa, tidak spesifik ke Pak Joko Widodo, cuma orang-orang kemudian menyimpulkan itu adalah Pak Joko Widodo, gitu. Ini ketika saya membacakan mosi tidak percaya ini, jujur saja sudah kayak di paragraf pertama saja saya sudah, oh ternyata ini cuma menyampaikan kekesalan mereka saja nih, kayak gitu. Mosi tidak percaya kepada rektor kami layangkan untuk mengembalikan marwah UGM sebagai kampus kerakyatan, yang artinya harus berpihak semata-mata pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan penguasa. Dan atas itu, inilah ekspresi kekecewaan kami. Mosi tidak percaya kepada rektor UGM yang tidak akan kami cabut rasa ketidakpercayaan kami sebelum rektor melayangkan mosi tidak percaya kepada rezim Prabowo Gibran atau yang setara dengannya sebagai penegasan keberpihakan dan keinginan UGM untuk menyelamatkan rakyat. Waduh, ini ada ketua dari BEM UGM teman-teman yang memberikan pernyataan lagi adanya mosi tidak percaya ini untuk mengembalikan marwah UGM katanya sebagai kampus kerakyatan yang berpihak kepada rakyat. Ini maksudnya gimana sih Mas? Kan sudah jelas ya gitu. Kalau Masnya masih mempermasalahkan keterpilihannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran, tandanya Masnya itu tidak menaati adanya hukum di Indonesia. Itu sudah diketok palu, sudah sah Mas Gibran dan Pak Prabowo Subianto sebagai presiden dan wakil presiden. Kenapa? Apakah Mas juga akan melakukan hal serupa semisalkan junjungan Mas nih
Siapa junjungan Mas? Anak-anak banteng atau anak abah nih Masnya ini ya? Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa ya hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Yang saya kira Masnya berharap kalau kemenangan itu ada di pihak junjungan Anda, ya kan? Yang Anda permasalahkan kan itu. Kenapa kok orang ini yang menang, Mas Gibran yang menang, Pak Prabowo yang menang, terus kemudian menuduh yang sana-sini, yang Pak Prabowo sebagai pelanggar HAM, Mas Gibran sebagai nepo baby, Pak Jokowi katanya Raja Jawa. Waduh, itu sangat terasa politis sekali loh. Apa yang apa yang tadi Masnya ini tulis di mosi tidak percaya. Sementara mereka yang mengetahui kasus ini yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazah itu 69,7%. Ya. Jadi kalau yang warna biru itu yang tidak percaya 69,7%, sementara semua responden terlepas mereka tahu atau tidak tahu yang tidak percaya bahwa Pak Jokowi memalsukan ijazahnya itu 66,9%. Jadi kisaran 66,9 sampai 69,7% yang tidak percaya. Tuh dengerin. Kalau mempermasalahkan ijazah, kan ini kita lagi ngebahas soal apa yang dilakukan oleh BEM UGM teman-teman. Terus belakangan ini yang lagi rame yang juga ikut disoroti adalah masalah ijazahnya Pak Joko Widodo. Sekarang begini. Ketika di luar sana itu ada yang mengatakan, oh rakyat itu percaya kalau ijazahnya Pak Jokowi palsu kok. Rakyat yang mana nih? Soalnya menurut survei, ini hampir 70% masyarakat Indonesia tidak percaya kalau ijazah Pak Jokowi palsu. Alias apa? Alias ijazahnya Pak Jokowi diyakini itu asli teman-teman. Dan sekarang logika saja. Pak Jokowi sudah melewati wali kota, gubernur hingga presiden. Kenapa masalah ijazah ini tidak diusut ketika Pak Jokowi jadi wali kota? Emang mencalonkan diri jadi wali kota, gubernur hingga presiden tidak pakai ijazah? Logika saja sekarang. Kalau sekarang ada tuduhan bahwa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Gadjah Mada hanya kumpulan orang bayaran untuk menjelekkan pemerintah. Ini sampai Bung Adi Armando gregetan juga ya, sampai mengatakan hal itu kepada para mahasiswa yang menyampaikan mosi tidak percaya, sedangkan isinya itu agak berpihak ke pihak yang lain gitu ya, sampai mengatakan hal itu. Tapi ya jangan begitulah Bung Adi ya, ini kan mahasiswa ini lagi belajar, jadi kita dengarkan saja dulu apa saja argumentasinya. Anda adalah mahasiswa, alumni, dosen, atau orang tua mahasiswa UGM, saya minta maaf ya. Tapi yang dilakukan BEM UGM saat ini memang pantas membuat orang curiga. Senin lalu mereka baru saja menyatakan mosi tidak percaya terhadap Rektor UGM Ova Emilia. Yang buat orang curiga bukan soal mosi tidak percayanya, tentu saja boleh-boleh saja para mahasiswa mengecam rektornya. Tapi isi dan alasan mosi itu yang sangat mengherankan, bahkan memalukan. UGM ini kan salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Kita kan bayangkan lulusan UGM ini akan menempati posisi-posisi strategis di Indonesia. Jokowi sendiri kan lulusan UGM. Tapi kalau kita lihat apa yang dilakukan UGM saat ini, sangat mengkhawatirkan. Tak terlihat tanda-tanda mereka itu pintar. Mereka terkesan asal-asalan, betul-betul berkelas rendah. Saya ceritakan dulu deh apa yang terjadi. Saat menyerahkan mosi tidak percaya itu, Ketua BEM UGM, Tio Ardianto bilang mosi tersebut dibuat karena situasi dan kondisi Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Dia bahkan mengatakan Indonesia itu sedang dalam keadaan bahaya dan mengarah pada kehancuran. Kami ingin UGM menyelamatkan rakyat, ujar Tio. Masalahnya kata Tio, Rektor UGM enggan mengakomodasi tuntutan mahasiswa. Di mata BEM UGM, biang masalah Indonesia ini adalah Jokowi. Ini semakin memperjelas teman-teman kalau apa yang diucapkan oleh BEM UGM ini cenderung berat sebelah dan terasa politis sekali. Selain isinya tadi di awal diisi mosi tidak percaya, seolah mereka tidak menerima dengan kemenangannya Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Kemudian mereka juga beranggapan kalau apapun itu yang terjadi di Indonesia,
Kegaduhan yang ada di Indonesia itu ulahnya Pak Joko Widodo, katanya seperti itu. Saya cukup heran ya, orang-orang yang sebetulnya membuat kegaduhan tapi menuduh orang lain yang ada di baliknya. Waduh. Lebih parah lagi nih. Selain mengajukan mosi tidak percaya tadi, BEM UGM menggeruduk mobilnya Ibu Rektor, ini rektornya, ya ibu atau bapak rektor dari UGM. Yang pasti apapun itu yang seperti vandalisme, menyuarakan boleh tapi jangan sampai merusak fasilitas umum. Dan kali ini pun juga sama. Mereka menggeruduk mobilnya, tujuannya apa sih? Mau apa sih? Kalau udah ketemu apa? Mau ngomong apa sebetulnya? Itu kan sebetulnya bisa dibicarakan baik-baik kan? Kalau misalkan pengen bertemu ya sudah, tinggal atur janji bertemu dengan Ibu Rektor. Kenapa sampai menggeruduk, dan lucunya lagi tidak pernah berani main sendiri. Selalu mainnya keroyokan. Teman-teman hari ini bisa melihat sosok calon presiden nanti di 2029. Memang betul kemarin belum berhasil, tapi saya yakin dengan program-program beliau yang salah satunya yang sangat saya sukai, di mana beliau mengutarakan pendidikan gratis. Dan hari ini kita belum mendapatkan hal tersebut, tapi saya yakin nanti di 2029 kita akan mendapatkan hal tersebut. Dan terima kasih dan juga selamat kepada teman-teman yang sudah memilih. Wih, sudah dapat puja-puji di dalam kampus, pantesan. Sekarang bergeraknya di kampus-kampus ya, karena mendapatkan puja-puji itu si Abah. Oke. Terus di sini ada harapan dari mahasiswa yang katanya ini yang ada di sebelah saya ini merupakan calon presiden 2029. Oh, oke. Boleh, nggak apa-apa Pak Anies. Jadi calon presiden gitu. Nggak cuma di 2029, 2034 juga boleh. 2039 juga boleh. Ya, kapanpun itu boleh Pak Anies ya. Jadi calon kan? Jadi calon boleh. Sebelum lanjut, aku mau ngingetin kalian dulu, jangan lupa di subscribe channel ini dan pastikan kalian share video ini supaya banyak yang tahu ada informasi menarik apa ya hari ini. Kalau sudah, yuk kita lanjut. Teman-teman hari ini bisa melihat sosok calon presiden nanti di 2029. Amin ya Allah, amin. Semoga ya Abah nih calonin lagi presiden 2029. Karena nggak ada Abah dan pendukungnya nggak seru dunia politik kita. Nggak seru. Kalau bisa Abah ini jangan hanya nyalon presiden di tahun 2029 saja ya. 2034, 2039 tetap nyalon. Terlepas mau menang atau kalah, yang penting mah nyalon. Karena serius ini mah nggak bohong ya. Seru kalau misalkan ada Abah dan pendukungnya di dunia perpolitikan kita. Gak percaya, coba cek di kolom komentar. Iya bener sih, saking serunya kita jadi gregetan sendiri ya sama fans-fansnya emak-emak yang mengidolakan Abah itu. Kayak selalu menggunakan politik identitas melalui agama, selalu itu. Bahkan yang kacaunya lagi, seorang Anies Baswedan ini diibaratkan mulai dari Imam Mahdi lah. Terus kemudian yang tidak mendukung Anies katanya jangan disolatkan lah, jangan itu aduh. Kok bisa gitu loh. Ya kalau misalkan mau mengagumi seseorang silakan. Tapi mbok ya ada kadar-kadar tertentu yang bukan kadar sih, ada batasan-batasan tertentu yang harusnya tidak melebihi batasan itu gitu loh. Kayak contoh, Abah diibaratkan sebagai Imam Mahdi, ya jangan seperti itulah ya. Hari ini kita bahas Pak Anies Baswedan yang dapat penghargaan dari masyarakat, ex-gubernur atau politikus paling carmuk di Indonesia guys, no gimmick. Bahkan ada jurnalnya ini, jadi no gimmick. Jadi kritikus politik, masyarakat, mahasiswa, Pak Anies tuh carmuk dengan populismenya. Populisme itu adalah pendekatan politik, jadi Pak Anies tuh selalu dengan rakyat kecil. Kata kuncinya tuh selalu 3, kesetaraan, keadilan, dan wong cilik. Dan tragedinya orang ini karena carmuk mulu, tidak ada ketegasan gitu ya sama orang cilik ini ya. Itu ada tragedi guys kemarin, yang tragedi Pelumpang itu loh. Harusnya masyarakat kecil itu sudah dievakuasi atau dipindah
tapi malah di ACC. Jadinya ketika ada bencana di daerah depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara, itu banyak kena korban. Atau yang terkenal DP 0%, siasatnya Pak Anies dalam berkampanye dinilai mengada-ngada dan seolah-olah menarik rakyat kecil atau wong cilik. Yang terakhir, orang itu teledor banget guys jadi gubernur. Dalam penganggaran, dalam kebijakan, pengadaan lahan oleh Perumda Saranajaya, sampai ada yang ditangkap KPK. Orang ini sangat-sangat teledor banget. Belum lagi orangnya tuh sangat bertele-tele dan mendayu-dayu kalau bicara. Tapi eksekusinya dinilai kosong. Jadi mungkin bisa aku bilang orang ini tidak cocok jadi politikus guys. Cocoknya jadi konsultan bisnis. Ide beliau tuh sangat luar biasa tapi zero execution. Jadi itulah politikus Anies Baswedan. Bocorin lagi ya. Ini dibocorin bagaimana track recordnya seorang Anies Baswedan yang ternyata saya jadi paham sih kenapa kemarin itu banyak yang ya lebih memilih Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran. Ternyata memang salah satu kandidatnya, salah satu calon presidennya track recordnya seperti itu teman-teman. Sangat jauh dong dibandingkan sama Pak Prabowo Subianto. Boleh, karena saya berkembang menjadi ahli prediksi ya. Mungkin Bapak Ibu semua tahu saya Dr. Tiva, silahkan lihat di Twitter saya ya. Saya memprediksi beliau itu kurang lebih, kalau presiden terlalu kecil ya, saya melihat beliau itu nanti akan jadi betul, akan menjadi sekjen PBB, dapat Nobel perdamaian. Bu, sebenarnya Dr. Tiva ini ahli apa sih? Ahli-ahlian atau apa? Kok profesinya tiba-tiba ganti-ganti gini kayak Roy Suryo gitu ya? Profesinya bisa ganti-ganti gitu. Kali ini Dr. Tiva mengatakan memprediksi katanya, memprediksi Pak Anies Baswedan ini tidak pantas menjadi presiden, itu terlalu kecil buat Pak Anies Baswedan. Waduh, terlalu kecil katanya. Pak Anies ini cocoknya jadi sekjen PBB katanya. Waduh. Dan itu dilihat dari apa? Dari katanya Dr. Tiva ini sewaktu pernah satu organisasi bareng Pak Anies Baswedan. Organisasinya apa? OSIS. Aduh. Gimana ya? Aduh, kalian aja deh teman-teman yang komentar. Silakan, gimana kalau menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jub pamit undur diri, sampai jumpa.